ketika dia tahu dia hamil, dia beneran gak keluar rumah selama berbulan-bulan sampai melahirkan karena dia takut dihujat lingkungan sekitar dan segala macam. Terus dia akhirnya putus sekolah gitu. Terus juga semua mimpinya dia tuh akhirnya udah kekubur aja gitu. Kadang-kadang kan bersuara tidak harus ngomong kayak kita ngomong juga gitu. Lewat foto-fotomu gitu tuh aku menikmati betul gitu tuh suara yang coba kamu suarakan lewat foto-foto itu, suara-suara perempuan. Halo Sobat Rama, jumpa lagi di Podcast Rama. Oke teman-teman, kali ini Podcast Rama kedatangan tamu istimewa nih. Istimewa nggak? Istimewa gitu, sekali. Nah, kita ini akan ngobrol-ngobrol bareng sama Gevi gitu tuh. Gevi ini seorang, aku sih nyebutnya seniman ya, seniman foto atau apalah, aku nggak ngerti karena dia itu bergerak di soal fotografi dan lain sebagainya. Tapi ini menarik kali ini karena bukan sekedar fotografi, tapi Gevi ini perempuan muda gitu tuh, membuat banyak sekali fotografi. Nah, ada satu mungkin projectnya Gevi yang bikin aku rasa-rasanya ini perlu kita obrolin dan aku penasaran apa sih gitu yang membuat. Salah satunya adalah soal yang kemarin tuh Gev gitu yang soal soal perkawinan anak gitu, karena perkawinan ini kayak jadi keresahan sendiri gitu. Aku gimana ya gitu masih anak-anak. Itu kamu gimana gitu saat mengambil project itu kemarin gitu, kamu membuat project itu apa sih sesuatu yang membuat kamu memutuskan ini kayaknya kok pantas untuk diangkat sebagai perempuan nih, sebagai perempuan fotografi di ada perkawinan anak gitu. Apa yang kamu ini? Jadi sebenarnya aku kemarin bikin project itu karena ada salah satu kesempatan workshop dari Musawa gitu, NGO dari Malaysia. Mereka open submission gitu untuk seniman-seniman di Asia, karena mereka ngomonginnya fokusnya juga di peran perempuan kan. Dan mereka tuh ngasih pilihan, sebenarnya ada 6 tema. Ada perceraian, ada perkawinan anak, ada poligami, ada wali nikah, terus ada hak aku lupa, pemaksaan perkawinan, sama hak asuh anak. Ada 6 itu. Nah terus kayaknya aku disuruh milih kan, pas ngajuin proposal, kamu mau milih yang mana dan kenapa gitu. Yang pasti aku menghindari tema perceraian karena pernah mengerjakan itu dan aku draining gitu. Kayak ada sesuatu yang itu kayak kayaknya aku nggak sanggup deh kalau aku harus ngerjain itu lagi gitu, walaupun nyari subjeknya gampang gitu. Aku banyak mengenal teman-teman yang istilahnya punya pengalaman bercerai gitu, tapi kayaknya enggak deh. Terus habis itu aku kayak nyari lagi lah, istilahnya riset kecil-kecilan gitu sebelum submit proposal. Ternyata Indonesia tuh cukup tinggi juga angka pernikahan anak di Asia gitu. Di Asia Tenggara tuh urutan keempat kalau nggak salah. Apa di Asia ya? Aku lupa gitu. Kok menarik ya gitu. Kayaknya ini cocok deh, misalnya aku memutuskan untuk ngambil tema ini untuk proyekku gitu. Di Cirebon, apalagi di Cirebon gitu. Dan aku waktu itu belum lihat data sih, maksudnya belum lihat data sebanyak apa kalau di Cirebon gitu. Terus aku riset lagi, ternyata Jawa Barat tuh cukup tinggi. Habis itu aku coba lihat lagi Cirebon setinggi apa gitu, dan ternyata Cirebon cukup tinggi juga gitu kasus. Hasil datanya itu malah menyenangkan ya gitu dari riset. Jadi ya udah gitu, ya udah deh gitu, aku memutuskan untuk oke, aku coba gitu, walaupun aku belum tahu di lapangan aku bakal ketemu siapa nantinya gitu, karena itu kan kayak mencari jarum di antara jerami yang banyak ya. Kita tahu datanya banyak tapi nggak tahu orang-orangnya siapa kan sebenarnya. Kayak gitu sih. Saat kamu ke lapangan, ini kan apa sih sesuatu yang kemudian nggak tahu ini menjadi proyek yang baru tentang perkawinan anak gitu, tentang isu perempuan dan anak gitu tuh. Atau udah yang keberapa ini? Itu ada perceraian yang di awal itu. Nah apa sih kemudian saat kamu udah ke lapangan gitu, ada nggak hal yang kemudian kok ini kok begini saat kamu melihat ada perkawinan anak gitu? Sebenarnya
Kamu sendiri pas tahu, kok Cirebon banyak banget nih. Iya sih. Gimana? Yang gitu? pasti itu sih. Terus kayak lihat data statistik dari Pengadilan Agama juga, oh gila sebanyak ini ya gitu, sampai menyentuh angka 400 per tahunnya gitu. Dan itu aku lihat data dari 4 tahun sebelumnya tuh sama gitu, rata-rata tuh 400-an sekian gitu. Berarti kan ini signifikan banget dan itu belum turun gitu selama 4 tahun ke belakang. Jadi ada apa sebenarnya gitu. Aku juga sebenarnya belum nyampe riset ke sana, di balik itu tuh ada apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa orang-orang akhirnya memilih untuk menikah di usia yang sangat muda gitu. Terus aku confirm ke Pengadilan Agama gitu, mereka jawabnya kayak ya mayoritas yang memang mengajukan dispensasi anak karena pihak perempuan sudah mengalami kehamilan gitu, sudah hamil. Jadi ini cukup urgent dan pengadilan harus menyetujui itu gitu, dispensasi perkawinan ini disetujui agar bisa segera dinikahkan gitu. Terus alasannya hanya itu gitu. Jadi dari pengadilan sih gitu. Jadi urgensi yang paling urgent adalah ketika pihak perempuan sudah hamil. Jadi udah gitu, mau nggak mau pengadilan harus menyetujui itu gitu, dispensasinya itu gitu. Makanya jadi banyak banget. Nah tapi kan akhirnya aku punya pertanyaan, kenapa ya bisa banyak orang dari 400-an sekian tuh case-nya sama gitu, latar belakangnya adalah hamil sebelum menikah dan itu di usia remaja gitu. Jadi ada fenomena apa gitu tuh, maksudnya kalau kamu sendiri menangkap itu gimana gitu kesalahan? Ini kan masih anak-anak gitu tuh yang usianya maksudnya masih SMP, masih apa gitu. Jadi sebenarnya yang aku lihat ya kayak pengetahuan tentang seksualitas itu mereka ya memang tidak tahu gitu. Terus bagaimana resiko ketika melakukan itu juga mereka nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Ya udah gitu, mereka taunya menjalani hubungan bersama pasangan tanpa tahu batasannya seperti apa kan. Jadi udah aja gitu, dan orang tua pun tidak, istilahnya nggak ada guidance yang kamu tuh gini ya, ini tuh kalau misalnya kamu melakukan ini tuh resikonya ini loh. Itu tuh nggak ada gitu. Jadi pas aku ketemu sama subjekku yang mengalami kasus yang sama gitu dengan alasannya adalah hamil di luar pernikahan gitu, hamil di usia remaja gitu, karena ketika dia punya pasangan nggak ada komunikasi bersama orang tua gitu. Jadi kayak ya aku juga bisa pacaran gitu, orang tua nggak pernah nanya gitu, kamu jalan sama siapa, kamu pulang jam berapa, jadi nggak ada yang tahu ya gitu. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua tuh sebenarnya jadi sangat penting gitu ketika di usia remaja gitu, karena mereka tuh butuh tahu gitu sejauh mana mereka melakukan satu hal gitu. Dan itu jadi poin penting banget sih menurutku ketika komunikasi itu harus benar-benar dibangun gitu. Iya, aku dan jadi apa sih dari ini aku lihat apa sih temuanmu di lapangan itu tuh kayak aku juga motret sendiri ya. Aku misalnya yang memutuskan menikah di usia ya disebut matang ya, usia di atas 25 gitu aja, itu kadang-kadang masih secara emosional gitu, apalagi misalnya yang pernikahan misalnya di usia yang masih anak-anak ya. Kalau perkawinan anak itu kan berarti usia di bawah 18 tahun dong. Bener nggak sih? Bener. Gitu. Tuh kan aku lihat ceritamu tuh kayak gimana ya ini. Dan memang betul ya, aku jadi bener memang betul ya, kadang-kadang kita tuh nggak pernah, orang tua itu nggak pernah bilang gitu tuh kalau menikah itu akan begini-begini kan, nggak pernah juga dikasih tahu lah kalau menikah itu nanti akan begini loh, kamu akan begini, apakah kamu udah siap secara secara mental, secara ekonomi dan lain sebagainya lah ya, bukan secara reproduktif. Mungkin kalau produktif orang misalnya sudah head gitu tuh laki-laki udah pubertas gitu loh, udah masa pubertas, terutama kalau perempuan kalau sudah head ya dia sudah secara reproduktif udah siap. Itu secara reproduktif ya, tapi secara yang lain-lain belum tentu. Itu tuh kamu melihat itu nggak, mesti ada nggak dampak dari hasil potretmu melihat fenomena tadi gitu tuh soal perkawinan anak itu? Sebenarnya sih aku juga jadinya menemukan bahwa ada trauma-trauma yang akhirnya ditumpuk
dari subjek-subjekku itu. Jadi aku ketemu sama 3 subjek, mereka punya alasan yang berbeda-beda gitu menikahnya. Yang satu yang tadi karena dia hamil gitu, terus yang satu memang dia memutuskan sendiri untuk menikah karena dia nggak tahu mau ngapain lagi gitu, karena dia juga sekolah tidak tinggi, terus dia juga udah kerja untuk bantu orang tuanya, bantu keluarganya. Jadi ya ketika dia punya pacar ya udahlah nikah aja gitu di usia 17 tahun gitu. Terus yang satu lagi itu karena dia punya pasangan tapi sudah melakukan hubungan seksual dan akhirnya sama orang tuanya dinikahkan gitu. Nah jadi yang aku lihat tuh ada beberapa subjek yang punya traumanya yang berbeda-beda gitu, terutama yang misalnya karena hamil gitu. Jadi dia cerita sama aku bahwa sampai sekarang dia masih ngerasain trauma itu, sakitnya kayak gimana, depresinya kayak gimana, takutnya kayak gimana. Sekarang dia usianya udah 26 tahun. Masih muda banget ya? Masih muda. Dia masih takut ketika ada orang nanya usiamu sekarang berapa. Nanti tuh takutnya tuh di-compare sama usia anaknya. Kayak gitu, dia tuh selalu takut dengan itu. Terus dia jadinya sulit untuk terbuka sama orang yang mau ngobrol dalam sama dia tentang keluarga dan segala macam gitu. Karena masa-masa sulitnya dia itu beneran dia nggak, ketika dia tahu dia hamil, dia beneran nggak keluar rumah selama berbulan-bulan sampai melahirkan karena dia takut dihujat lingkungan sekitar dan segala macam. Terus dia akhirnya putus sekolah gitu. Terus juga semua mimpinya dia tuh akhirnya udah kubur aja gitu. Udah ya udahlah, terus mau gimana gitu. Dan dia juga ngerasa kayak aku masih nggak ikhlas sih Mbak gitu untuk kalau misalnya nginget masa laluku lagi gitu, kayak masih ada hal-hal yang tertunda gitu. Iya, karena tuh kayaknya misalnya aku tidak berada di posisi itu, kayaknya aku sekarang kerjanya lebih baik gitu, aku punya pekerjaan yang lebih bagus gitu, terus aku punya bisa bisnis ini, bisa ngapain gitu. Dan sekarang ya aku cuma kerjanya gini aja gitu, terus aku harus ngurus anak dan segala macam. Iya sih, aku bisa paham itu Gav gitu tuh, kayak maksudnya jadi melihat tadi ceritamu, potretmu gitu tuh menggambarkan teman-teman ini gitu yang apa sih mengalami perkawinan anak itu, kayak seolah-olah mereka ini kayak nggak punya hak atas dirinya gitu, nggak punya pendapat gitu tuh, dia mau ngapain gitu tuh, pokoknya udah aja gitu, misalnya karena dia mungkin saya sebut dia mengalami kekerasan seksual gitu tuh karena pacarnya, karena dia melakukan hubungan seks, dipaksa melakukan hubungan seksual, atau misalnya dia hamil, nggak tahu dia hamilnya kenapa, nggak tahu gitu tuh, kan nggak pernah ditanya juga gitu, pernah nggak didengar gitu. Ternyata kan setelah kemudian sekian tahun dia mengalami satu, maksudnya seandainya gitu tuh, dia seandainya itu tidak terjadi, dia ingin begini gitu tuh, dan luar biasa gitu tuh, ada apa sih, ada harapan-harapan yang tertunda gitu tuh. Nah, aku satu pertanyaan berikutnya itu gini Gav, dari foto-foto riset fotomu itu gitu, foto tentang perkawinan anak yang kemudian terjadi, selain tadi ngomongin soal dampak gitu tuh, juga harapan gitu tuh, apa sih gitu tuh satu pembelajaran yang kemudian dari realitas kamu foto gitu, lewat fotografimu tuh, apa sih gitu yang ingin kamu suarakan sebenarnya dari itu gitu tuh? Sebenarnya kalau dari proyekku yang kemarin tuh, akhirnya aku dan subjekku tuh sama-sama merefleksikan diri ya. Jadi kayaknya kita tuh aku dan subjekku, termasuk aku nih, aku juga belajar nih. Itu ya memang harus memutus rantainya itu secara sadar gitu, rantai pernikahan anak gitu. Karena yang pasti kesadaran itu tuh harus muncul dulu gitu, karena tuh ada faktor yang misalnya keluarganya punya riwayat menikah di usia muda, itu juga ada kemungkinan anaknya, keturunannya lagi nanti bisa menikah muda juga gitu. Itu kayak tadi ya, kayak seolah-olah itu turunan ya. Menurutmu ini turunan atau enggak nih? Sebenarnya enggak juga, kalau memang si generasi berikutnya tuh punya kesadaran untuk
menjadi seorang yang lebih baik lagi, atau misalnya aku mau sekolah lebih tinggi daripada ibu bapakku gitu. Aku mau punya pekerjaan yang lebih oke gitu dari ibu bapakku gitu ya. Mungkin itu tidak akan terjadi gitu di generasi selanjutnya. Kayak memutus trauma ya gitu. Iya, itu juga jadi harus ada kesadaran itu dari si orang yang jadi orang tua sekarang gitu. Jadi makanya kayak itu jadi satu hal penting ketika aku ngobrol sama 3 subjekku ini, aku tanya gitu, kamu kalau misal anakmu, dan kebetulan banget semua anaknya Udah punya 3 anak ini semua? sudah punya anak semua, 3-tiganya ini punya anaknya perempuan semua. Kamu anakmu perempuan gitu. Nanti misalnya usia anakmu 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, minta izin menikah gimana? Nggak mau sih Mbak gitu. Aku nggak mau gitu. Biarin anakku sekolah dulu, biarin anakku ngejar cita-citanya dulu, mau kerja di mana, kemana, pokoknya cari mimpinya dulu lah gitu sebelum nikah gitu. Jadi aku kayak akhirnya punya harapan gitu sama mereka ketika oke, berarti mereka tuh punya kesadaran itu untuk memutus rantai pernikahan anak gitu. Jadi ya mungkin nanti mitigasinya mereka sendiri ya yang tahu gimana caranya. Betul, misalnya karena dia yang mengalami ya gitu tuh. ya gitu, gimana caranya misalnya membangun komunikasi yang lebih terbuka sama anaknya gitu, terus memfasilitasi anaknya untuk sekolah di tempat yang baik gitu. Kayak gitu sih. Iya bener, jadi kayak hal-hal tadi gitu tuh, proses jadi penderitaan, aku bilang penderitaan yang pernah dia alami tuh kemudian menempa dia gitu, menempa si perempuan muda tadi gitu tuh yang mengalami perkawinan anak gitu tuh, itu kemudian untuk tidak kemudian nanti anaknya itu akan begitu seperti saya. Jadi ya betul, kesadaran baru dan tadi komunikasi gitu menjadi entry point sama kerangka pengetahuan tentang tadi kamu di awal ngomongin soal seksualitas gitu, soal kebertubuhan gitu tuh, yang itu tidak banyak didapatkan gitu tuh atau diperoleh oleh banyak anak-anak ya, anak-anak di banyak lah di Indonesia ini gitu, apalagi di kampung-kampung, jangan kamu di kota juga tidak ada, dan memang mereka mau dapat pengetahuan itu dari mana kan nggak ada gitu, karena dianggap tabu gitu. Tapi penting banget memahami tentang kebertubuhannya, tentang bagaimana memahami keputusan diri tentang menikah atau memutuskan menikah dulu atau sekolah dulu, apalagi di usia anak-anak gitu tuh. Anak-anak kan nggak punya hak untuk memutuskan kan, semua kayak seolah-olah menjadi keputusan orang dewasa gitu tuh. Jadi ketika terjadi sesuatu ya udah dipaksa nikah gitu tuh. Meskipun dia sebenarnya adalah orang yang mengalami gitu tuh, dan itu tidak diinginkan. Kalau aku agak melihatnya agak ke situ ya gitu tuh, sehingga ada banyak sekali mungkin ya dampak-dampak tumpukan-tumpukan trauma atau tumpukan-tumpukan stres yang menggunung gitu tuh. Dia harus menanggung itu gitu tuh. Yang aku nggak kebayang gitu tuh si perempuan itu gitu. Tapi sampai hari ini mereka masih tetap enjoy menjalani hidup. Masih dan untungnya dalam tanda kutip ya, untungnya tuh ini untungnya ya, kalau orang tua tuh ada kata untungnya gitu. Untungnya tuh aku mendapatkan subjek yang pasangannya masih bertanggung jawab gitu. Sampai sekarang, sampai anaknya sudah besar gitu, pasangannya, mereka masih punya pasangan, orang tuanya masih support, lingkungannya juga masih support gitu. Karena ketika aku nanya sama subjekku tuh, ada nggak sih teman kalian yang usianya sama dan mengalami hal yang sama? Mereka jawabnya, ada sih Mbak, tapi mereka tuh baru setahun nikah udah cerai gitu, udah ditinggal, terus sampai sekarang akhirnya belum memutuskan untuk nikah lagi gitu, karena yang mungkin masih sakit atau kayak gimana gitu. Jadi banyak di luar sana gitu ternyata yang punya pengalaman serupa tapi lebih pahit lagi gitu, ditinggalkan pasangannya, terus apalagi udah punya anak gitu misalnya. Dan menariknya juga dari 3 subjekku ini tuh mereka itu tidak mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Meskipun anak-anak, mereka tuh nikah siri. Oh, nah itu juga jadi satu layer lagi sih sebenarnya ya. Satu layer lagi, lapisan. Itu jadi menarik lagi sebenarnya. Kayak aku menemukan, loh, oh ternyata 3 subjekku tidak mengajukan. Mereka menikah tapi menikah siri. Jadi apa ya?
kan aku dapat data tuh dari pengadilan agama dengan ratusan orang yang tercatat gitu. Ternyata yang aku temukan itu tidak di dalam ratusan yang tercatat itu gitu, kayak Jangan-jangan ada banyak juga gitu. jangan-jangan ya. Ih, dugaanku nih banyak anak-anak yang Kayaknya kemudian- banyak banget dengan nikah siri. Jadi misalnya subjekku menikah di usia 17 tahun gitu. Sekarang kan 19 ya, Iya, batas berkali- usianya batas gitu. perkawinan anak minimal 19 tahun. 19. Nah, dia menikah di usia 17. Orang tuanya menikahkan dia secara siri. Terus akhirnya dia punya anak. Ketika anaknya udah usia 2 tahun baru dia nikah negara. Ah. Jadi satu subjekku tuh cerita bahwa anaknya ingat dulu pas aku nikah negara gimana. Bunda tuh kemarin, kayaknya aku tuh pernah inget deh Bunda, di rumah tuh pernah ada rame-rame, Bunda ngapain ya? Sampai Kayak sebegitunya ya, maksudnya ternyata rumit sekali ya. rumit banget, jadi kayak, oh oke. Dan istilahnya kayak nikah siri juga kan jadi satu problem juga ya, ketika ya nikah siri perempuan tidak punya hak untuk menuntut apapun Iya, gitu. nggak punya. Dan itu kan sangat riskan ya, di satu ikatan perkawinan gitu dia tidak punya hak penuh gitu untuk menuntut satu hal gitu, karena itu tidak tercatat kan. Jadi kayak ya ini rentan banget sih, bener-bener sangat rentan banget gitu. Udah usia anak, tidak mendaftar ke pengadilan agama, lalu menikah siri. Terus gimana kalau punya anak, dan udah pusing deh pokoknya. Jadi kayak Lapisannya ya, banyak banget tuh guys banyak ya. banget. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba dia pergi gitu tuh ya ya. udah. Iya kan? Iya, Nah, udah tumpukannya itu kemudian bertumpuk itu pada perempuan. Dong. Iya. Semuanya di perempuan. Nanti macam-macam stigmanya ke perempuan. Iya. Ini yang kadang-kadang aku tuh kenapa kemudian melihat perkawinan anak ya gitu tuh. Maksudnya selain satu layernya laki-laki dan perempuan itu titik berangkatnya kadang-kadang berbeda, soal reproduktifnya berbeda kan berbeda nih. Perempuan kalau reproduktifnya udah siap, udah matang, udah balik usia 9-10 tahun udah haid gitu, terus tadi usia 15 tahun udah hamil, kan udah siap gitu tuh. Dia harus melahirkan gitu. Gitu itu nanti kalau ditinggal pergi itu ada banyak lainnya di stigma misalnya dia anak-anak udah nikah terus kemudian jadi janda, belum lagi apalagi kecentil, anak nakal, banyak banget. Bayang bagaimana stresnya itu yang tadi ya, dari ketiga perempuan ini kemudian ada temennya lagi yang kemudian ditinggal gitu ya, mengalami seperti mereka mengalami, tapi sampai hari ini masih berjalan. Tapi tetap aja saya melihatnya ya anak itu, ini namanya anak melahirkan anak gitu. Itu kan satu apa ya, meninggalkan trauma sendiri. Kalau dari ceritamu tadi gitu tuh, bagaimana kemudian apa yang dia alami tidak ingin itu juga dialami oleh anaknya. Bagaimanapun dia tidak menginginkan itu terjadi pada anaknya. Dan itu luar biasa gitu. Itu quote apa ya, menurutku ya, kata-kata dasar dari seorang perempuan yang mengalami penderitaan dan dia menemukan satu makna baru atas penderitaan yang dia alami. Gitu tuh. Dan bagi aku itu dahsyat banget gitu tuh. Potret risetmu itu gitu tuh, dari subjek-subjeknya. Gitu sih aku, jadi sebenarnya kayak akhirnya juga kayak apa ya, aku juga ketika riset tuh kayak akhirnya saling terobos tema kan. jadi kok jadi nikah siri gitu, terus jadi kayak apa namanya, kehamilan tidak diinginkan dan segala, kok ini jadi banyak banget ya gitu. Terus dampaknya tuh sebegitunya, banyak banget gitu. Dan oh my god gitu, gimana ya ini ya. Dan itu istilahnya itu terjadi di lingkungan sekitarku gitu, sampai sekarang tuh masih ada gitu yang menikah di usia anak gitu kan. Kayak gimana ya gitu, gimana istilahnya, aku tinggal di kota gitu, itu masih terjadi gitu. Gimana kalau itu di tempat lain yang akses pendidikannya susah gitu, terus akses untuk mencari pekerjaannya juga susah gitu, ya mungkin angka itu akan lebih tinggi gitu. Dan yang kamu temukan itu hanya sebagian kecil, dari banyak perempuan, dari banyak anak-anak yang mungkin mengalami tadi, mengalami apa ya,
apa ya, perkawinan anak itu atau dipaksa menikah karena satu hal yang sebenarnya juga bukan yang dia inginkan juga gitu. Dan itu luar biasa nih. Itu juga kayak sebenarnya jadinya berdampaknya tuh ada kayak nyentuh ke tema lain gitu. Jadi sebenarnya juga pernikahan anak juga punya apa ya istilahnya singgungan sama efek dominonya perceraiannya tinggi gitu, kasus perceraian tinggi di Cirebon gitu. Jadi ya itu juga mau nggak mau data itu tuh ada gitu. Ada irisannya ya, ada irisannya. banyak efek. Jadi sebenarnya anak-anak mengalami itu juga, maksudnya ada satu kekerasan itu bukan terjadi dalam satu ruang hampa gitu. Ada banyak keterkaitannya dengan lainnya, misalnya mungkin broken home atau kemudian isu lainnya gitu. Selain broken home juga tidak ada perangkat pengetahuan yang kemudian juga didapatkan oleh anak-anak tentang bagaimana tadi soal kebertubuhan, soal tadi kalau kehamilan itu bagian dari dampak perkawinan anak itu kan yang dia tidak inginkan gitu tuh. Dan itu menurutku ya memang fatal ya, ini jadi satu hal yang mungkin ya PR kita bersama, maksudnya termasuk juga seneng aja gitu lewat projectmu, lewat apa sih potensimu dengan menyuarakan lewat foto-fotomu itu gitu tuh. Itu satu hal lain gitu, satu cara lain untuk juga ikut bergerak bersama gitu, menyuarakan tadi gitu suara-suara lirih gitu tuh yang di akar rumput tentang ketidakberdayaan, ketidakmampuan atas dirinya gitu tuh, atas tubuhnya, atas keinginannya karena tekanan dan efek domino dari akar relasi kuasa ya. Relasi kuasa itu dari orang-orang dewasa, dari banyak hal gitu yang menurutku ini satu strategi, satu cara yang bagus lewat tadi gitu tuh, foto-fotomu yang berbicara gitu. Kadang-kadang kan bersuara tidak harus ngomong kayak kita ngomong juga gitu. Lewat foto-fotomu gitu tuh aku menikmati betul gitu tuh suara yang coba kamu suarakan lewat foto-foto itu, suara-suara perempuan yang ada di akar rumput tentang derita yang dia alami, dampak dari kekerasan, dampak dari perkawinan anak yang mereka alami itu. Nah, ini terakhir Dev gitu tuh. Terakhir itu gitu tuh, apa sih gitu tuh pesan sama pesanmu buat sobat ramah di sana mungkin yang masih muda atau yang apapun terkait dengan perkawinan anak ini, lewat buat teman-teman juga jadi pembelajaran semua di sana, sobat ramah di sana. Apa ya? Kalau pesan, bingung juga ya pesannya. Atau harapanmu gitu tuh, harapanmu. Pesan aku langsung bingung. Pesan kayak orang tua banget nggak sih? Sebenarnya kalau harapan sih ya kita juga sebagai bagian dari masyarakat juga sebenarnya punya andil gitu untuk bisa mencegah pernikahan anak gitu, dengan cara ya memberitahu atau memberi pemahaman kepada ya anak-anak muda ini bagaimana sih dampak-dampak ketika misalnya kita memutuskan menikah di usia muda gitu, atau misalnya kita melakukan hubungan gitu dengan pasangan sebelum menikah tuh apa sih dampaknya gitu. Itu juga harus diketahui gitu, dan pemahaman itu tuh harus disebarkan gitu, dan jangan menganggap hal itu sebagai satu hal yang tabu, karena itu sebenarnya penting gitu. Kalau misalnya kita aja nggak pernah tahu apa itu gitu, ya gimana kita mau paham gitu untuk apa itu nikah? Iya gitu. Gimana kita mau paham dampak-dampaknya, efek-efeknya gitu, dan resiko kedepannya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kita juga sebagai masyarakat yang terpapar dengan ilmu pengetahuan itu, harusnya kita bisa ngasih pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan itu ke banyak orang lagi sih. Lewat apapun ya, termasuk lewat foto yang kamu lakukan. Itu sih. Oke, terima kasih Gevi gitu tuh, perempuan muda, fotografer muda. Fotografi apa fotografer nih, Gev? Fotografer ya gitu tuh. Itu gitu sudah berbagi sharing tentang cerita dia dari dibalik
potret tentang perkawinan anak di Cirebon. Sobat Rama semua, semoga pesan-pesan tadi gitu terkait soal bagaimana kita semua punya andil penting ikut menyuarakan lewat apapun, lewat gerakan apapun, agar kita semua menjadi menjadi istilahnya menjadi orang-orang yang juga ikut menyelamatkan sedikit gitu tuh asa ya gitu, membawa asa bagi mereka di bawah sana yang tidak mampu mungkin belum bisa mengakses pengetahuan itu. Itu Sobat Rama dari kami, terima kasih Gevi sudah mampir. Sobat Rama jangan lupa like and share, dan jangan lupa subscribe juga dan dengarkan podcast Rama ini di Spotify podcast Rama. Sampai jumpa. Bye bye.